Oke guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Isekai Coffee. Di Coffee Shop Talk episode kali ini kita akan ngebawain sedikit judul yang sebenarnya berat-berat nggak berat sih. Tergantung dari sudut pandang mana lu ngelihatnya. Kalau dari sudut pandang yang satu mungkin berat banget, dari sudut pandang yang satunya lagi mungkin nggak berat banget. Gue mendapatkan sebuah artikel yang keren banget dan menurut gue pantas banget untuk dijadikan sebuah topik di Isekai Coffee Shop Talk. Artikel itu kayak gini guys. Adult buying toys for themselves are responsible for 1/4 of all toy sales. Jadi artinya adalah orang-orang dewasa ini memiliki andil besar dalam penjualan toys secara keseluruhan sebesar 25% guys. Kalau dikonversikan menjadi sebuah angka itu sekitar 9 juta dolar US. Itu gila banget guys. Nah, terus postingan kedua ya. Itu adalah gini, kid adults. Kid adults itu adalah kid adults. Jadi orang dewasa yang masih seperti anak muda dan membeli barang-barang mainan-mainan anak-anak gitu. Jadi mereka nyebutnya kid adults. Fenomena orang dewasa yang membeli mainan untuk membalas dendam masa kecil. Nah, sebenarnya yang mau dibahas adalah lebih ke sininya nih. Jadi teman-teman yang beli mainan itu lebih ke suka mainannya atau baru tahu terus baru beli atau memang sebenarnya balas dendam gitu, apapun alasannya. Misalkan temen gue alasannya salah satunya adalah dia itu waktu kecil itu tidak dibelikan mainan oleh orang tuanya, bahkan orang tuanya sebenarnya berada tapi nggak dibeliin karena orang tuanya memiliki porsi untuk keuangan ke hal lain gitu. Jadi ya mainan mungkin seadanya gitu kan. Apakah kalian termasuk yang seperti itu sehingga sekarang di saat kalian udah dewasa jadinya kalian lebih lebih bebas untuk beli mainan gitu atau apapun alasan kalian? Jangan lupa langsung ikutan komen di video yang ini. Jadi nanti komen-komen yang menarik akan kita bacain juga sama-sama. Terus jangan lupa di like, share, subscribe, sama dinyalain loncengnya. Gue selalu lupa terus itu. Terus tadi gue juga sempet ngasih ke grupnya Isekai. Terus gue tanya, guys, tanggapan kalian semua gimana? Boleh nggak masukannya? Ada juga yang jawab gini. Iya bener, tapi nggak juga sih. Dulu kecil rada puas. Kayaknya gua dibeliin mainan sama bokap. Terus kalau ada lagi temen gue yang jawab, gua DM aja, dibilang gitu. Terus ada lagi yang jawab kalau si temen gue ini lebih ke nilai memorialnya gitu kan. Terus ada juga yang nggak jelas ngirimin gambar-gambar Gundam nggak jelas. Terus gue coba bacain ya, ini ada yang PM katanya nih, gue coba baca nih. Kalau gua gara-gara dulu gimana ya, ada uang tapi bokap sepertinya waktu itu gua cerita cuman mentingin diri sendiri. Gua mau ini itu nggak boleh, mau beli ini itu nggak boleh. Ya sebenarnya sih nggak gitu juga ya. Kita nggak pernah tahu ya kondisi orang tuanya saat itu seperti apa. Mungkin aja orang tua lu saat itu terlihat seperti punya uang atau dia tidak pengen terlihat susah di mata anaknya dan keluarganya. Tapi sebenarnya dia bleeding banget ya kan. Kalau gua pribadi ya, tapi balik lagi ini pendapat pribadi gua, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga. Dan sorry kalau pendapat gua ini tidak sesuai dengan yang kalian inginkan atau bahkan men-trigger kalian ya. Kalau gua sih, gua dibesarkan di keluarga yang cukup berada, tapi nggak tajir-tajir amat juga. Jadi apa motos? Sekarang produser barunya gitu guys, ngasih tahu udah 5 menit gitu. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Kebetulan aja guys, gue ini kan juga dimanja ya guys ya. Jadi gue banyak mendapatkan privilege lah, ibaratnya kayak gitulah. Jadi nggak hanya dari orang tua gue aja guys, tapi dari om dan tante gue yang keluar negeri tuh selalu pulang bawain gue mainan. Thank you for the gift. Tapi nggak kayak teman-teman gue itu zaman-zaman dulu Senseiya V1-nya tuh lengkap guys. Gue tuh kagak. Jadi gue tuh hanya bisa main Senseiya V1 itu di rumah temen gue. Atau gue hanya bisa main Starcom yang base-nya lengkap di rumah temen gue. Dan gue hanya bisa main Mask yang full set itu di rumah temen gue. Gue punya Mask, gue punya Senseiya, gue punya Starcom, tapi nggak lengkap. Macross nggak lengkap. Cuman Roy Fokker lagi.
Gua minta mainan kit waktu itu Knight Rider, dibeliinnya mobil Mask yang bisa diputar yang Venom, dibeliinnya itu mulu. Terus ya bisa dibilang kalau gua ngerasanya ya, tanpa banyak basa-basi dan tanpa membohongi diri sendiri, gua ngerasa semua mainan yang gua punya sekarang ini adalah 10% peninggalan, 90%-nya adalah balas dendam. Why gitu kan? Kenapa gitu balas dendam? Karena jelas di saat lu sudah bisa menghasilkan uang dan sudah tidak ada yang ngelarang, lu ya seenak-enak lu gitu kan. Lu beli sesuka-sukanya lu gitu. Tapi itu gua nggak tahu teman-teman yang nonton gimana. Jadi buat yang nonton kalau ngerasa gua nggak begitu atau gua ya lu silakan aja ikutan komen aja, nggak masalah gitu kan. Tapi balik lagi kalau gua ngerasanya, kalau nilai nostalgic pasti ya, kalau nggak nostalgic ngapain juga dibeli from the first place ya kan. Masa iya lu beli mainan baik itu balas dendam atau enggak, tapi lu nggak kenal mainannya apa dan lu nggak tahu mainannya apa dan lu nggak ada backstory dan nggak ada attachment secara apapun juga ke mainan itu, terus lu beli, ya itu nggak masuk akal aja sih menurut gua sih. Apa? Fear of missing out. Ya, ada kan yang tiba-tiba, lagi ngetren ini nih, terus dia baru ini, padahal dia nggak suka, ikut-ikutan aja. Kayak Barbie. Oh itu pansos maksudnya, anak-anak pansos. Oh banyak kolektor-kolektor di Indonesia itu banyak yang pansos. Dan banyak juga yang pansos di Indonesia menggunakan mainan. Beda loh, ya kan? Ada temen gue nih, kita nggak usah sebut lah namanya siapa lah. Dia tiba-tiba main mainan. Anta berantah nggak pernah main mainan, tiba-tiba dia main mainan, koleksi mainan. Dan dia nggak ngerti apa yang dibeli gitu. Ya sekedar pengen diakuin aja kalau dia kaya dan dia tajir. Sebenarnya sih nggak usah gitu ya, santai aja. Nggak usah gitu-gitu amat lah, santai-santai aja bro, iya kan. Zaman sekarang justru orang nggak pengen kelihatan tajir biar ngindarin pajak, ya kan. Ini malah pengen kelihatan tajir, salah kali lu, settingan lu salah bro. Tapi kalau FOMO sih gue nggak sih, gue yang enggak ya. Gue nggak tahu teman-teman yang lain begitu apa enggak ya. Gue nggak mikir sampai sejauh itu sih. Tapi kalau FOMO tuh maksudnya kalau misalkan ini lagi keren, lu juga pengen biar nggak ketinggalan tren gitu kan. Gue nggak. Gue bodo amat. Makanya kan, lu kan suka nanya, lu nonton ini nggak kok, baca ini nggak? Bodo amat. Ya kan? Iya, sekali lagi nih, bodo amat. Kalau bagus ya gue nonton, kalau nggak bagus ya udah gitu. Nonton atau baca atau beli ya menurut gue itu panggilan jiwa gue sih. Ambil minum dulu ya guys ya. Tapi gue harus ucapkan juga terima kasih kepada kedua orang tua gue ya. Walaupun mereka selalu salah. Setiap kali gue minta Voltus dibelinya Gordion. Ma minta Voltus, pulang dibawain Gordion. Pa minta Voltus, pulang dibawain Gordion. Ma ini salah, aku maunya Voltus, dibawain Gordion lagi. Jadi salah ya jika ayah dan ibuku menonton. Terima kasih sebenarnya, tapi tetap Voltus itu beda sama Gordion ya. Jadi biar pada tahu aja gitu kan. Sama aja kayak Gundam itu beda sama Optimus Prime. Itu susah loh ngejelasinnya ke orang-orang yang ngerti. Buat mereka kan sama-sama aja kan ya. Iya, tapi kita nggak balik lagi, sorry kita jadi sedikit ngelantur nih. Jadi menurut teman-teman yang nonton gimana? Apakah setuju dengan artikel asing ini gitu? Artikelnya kan tadi kan udah dikasih lihat tuh, ini gua kasih lihat lagi nih artikelnya. Setuju nggak sama artikel ini? Aduh, belibet sampai gua. Setuju gak kalian sama artikel ini gitu? Kak, balik lagi kalau gua sih ngerasanya artikel ini ada benernya. Karena di saat gua merenung sejenak dan bertanya kepada diri gua sendiri, kenapa gua beli mainan-mainan ini? Jawabannya jelas. Mereka satu memiliki nilai memorabilia di gua yang sangat indah, jadi gue pengen mengulang memori itu sih kalimatnya sih. Jadi kan gue sering banget dulu sebelum pop culture dan mainan dihargain, sering banget ada yang ngomong gini, lu kayak anak kecil aja, lu kayak masa kecil kurang bahagia beli gini-ginian lu. Sering banget gue digituin guys. Sebenarnya salah guys. Sebenarnya masa kecil gua itu lebih bahagia dari mereka yang ngomong itu. Kenapa?
Makanya pengen gue ulang lagi dengan barang-barang ini. Masa kecil gue tuh happy banget dengan semua barang-barang ini, dengan semua barang-barang pop culture ini, dengan cerita ini, dengan buku ini, dengan komik ini, dengan literatur ini, dengan ya semua lah. Makanya gue pengen mengulang masa-masa kenangan itu. Jadi bukan masa kecil gue yang kurang bahagia, masa kecil lu yang begitu-begitu aja. Masa kecil gue mah happy bro, seneng bro, disayang gue sama semua keluarga gue, teman-teman gue kiri kanan. Lu yang kurang happy. Kira-kira gitu guys. Setuju nggak lo dengan pendapat gue yang satu itu? Nggak harus setuju, tapi kalau kalian punya pendapat lain silahkan langsung tulis komen, ikutan ngobrol gitu guys. Gimana John? Dari sisi mainan itu sebagai investasi gimana? Oh itu beda itu. Kalau kita bicara mainan dari sisi investasi, menurut gua orang yang bertanya kalau beli mainan ini bisa dinilai investasi atau tidak, menurut gua orang itu bukan kolektor mainan. Lupakanlah kolektor. Lupakanlah menjadi seorang kolektor, ya kan? Udah, nggak usah. Lu kalau mau investasi, beli tanah sama beli emas. Udah that's it. Jangan beli mainan. Tapi kalau ditanya nih John ya, ada nggak sih mainan yang naik harganya? Ada. Tapi chancesnya berapa banyak? Nggak banyak. Jadi daripada lu stres, daripada lu pusing, udah jangan. Lu jangan deh, jangan urusin mainan buat investasi. Lu bakalan nyesel sendiri, bakalan rugi. Kayak sekarang gampangnya gini deh. Banyak gak sepatu-sepatu hypebeast? Kan banyak tuh orang-orang beli sepatu hypebeast yang dijadikan investasi ya kan? Banyak yang naik, banyak yang naik. Banyak juga yang jeblok. Ya kan? Jadi kalau lu memang mau investasi atau lu pengen nyari duit, udah jangan beli begituan. Kalau nggak beli tanah, beli emas. Dan buat teman-teman kolektor yang sering banget nanya ke gua, misalkan Mazinger baru rilis nih, atau misalkan barang ini baru rilis, terus mereka nanya langsung, "Opa nih kalau beli ini kira-kira harganya naik nggak?" Jujur ngomong sebenarnya gua enek banget ngejawabin yang hal begituan. Kenapa enek nih gua kasih tau ya? Lu bukan kolektor guys. Kalau lu kolektor lu nggak akan nanya begitu. Lu akan beli harganya berapapun, harganya naik pun, harganya turun pun, barang limited, nggak limited lu akan beli. Kenapa? Karena untuk lu, bukan untuk lu jual, bukan untuk lu gak ada udang di balik batu. Kalau lu ada udang di balik batu, namanya lu bukan kolektor, lu spekulan namanya. Namanya lu pedagang. Mendingan lu jadi pedagang yang bener ya kan, beli banyakan, jual ya, kayak gitu dengan cara yang baik dan benar gitu. Jadi balik lagi nih, kalau gua sih ngerasanya ya gua cukup diberkati lah. Jadi gua ngerasanya ya semua yang ada di sini sekali lagi yang memang sebagian besar dari balas dendam zaman dulu sih. Banyak Starcom di belakang sana yang dulunya gua nggak punya tapi sekarang gua ada. Walaupun gua nggak beli, gua dikasih sama si Chris. Thank you loh Chris, thank you banget. Terus banyak juga Terminator di situ, Arnold Schwarzenegger yang dulunya gue nggak punya tapi sekarang gue punya dan gue dapetin dari lelang gitu kan. Banyak juga perintilan-perintilan Ultraman yang dulunya gue nonton tapi gue nggak punya duit dan gue nggak tahu belinya di mana. Akhiran sekarang dikeluarin sama SHF dan gue beli. Jadi ya adalah gitu, nilai balas dendamnya lebih besar daripada nilai peninggalannya. Tapi semuanya tetap harus ada nilai attachment dan memorabilia buat gue. Kalau nggak akan gue beli. Apapun yang ada di sini, baik gua pajang di isekai atau di atas atau di kelapa gading atau di box yang belum dibuka, setidaknya pasti gua nonton atau gua baca komiknya atau gua tahu karakternya. Kalau nggak akan. Jadi nilai attachment itu tetap ada, nilai memorabilia itu tetap ada, tapi digenjot dengan lebih keras dengan sekarang itu udah punya buying power. Sekarang itu kalau beli nggak harus ngerengek ke emak gua atau ke bapak gua. Dan gue tidak memerlukan approval untuk beli, tinggal beli aja, kecuali approval istri ya, jangan salah, ntar marah deh. Bahaya, ntar kalau salah-salah ngomong lidah kelipet kan urusannya bisa bahaya nih. Jangan ya guys ya, tetap ya guys, tetap harus hormatin yang di rumah ya guys ya. Walaupun lu yang cari duit ya tetap. Istriku. Jadi gitu aja dulu guys. Di obrolan kali ini gue cuma mau menyampaikan isi hati gue setelah gue baca
postingan itu gue agak-agak gimana ya, agak-agak ke trigger. Ini kayaknya menarik nih buat dijadiin bahan obrolan nih, obrolan singkat aja gitu kan, nggak harus obrolan yang serius-serius banget gitu. Jadi udah gue kasih tau ke kalian, itu adalah my point of view. Gimana menurut teman-teman yang nonton, setuju nggak setuju, atau teman-teman punya masukan sendiri atau apa, atau mungkin teman-teman punya cerita, ada nih temen gue yang kayak gini, silakan langsung komen yang menarik, akan kita balesin semua ya guys ya. Sekali lagi thank you, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, sama nyalain loncengnya ya. Oke, Michael Chu, raja terakhir dari Isekai Coffee, signing out, peace out. Mantap. Berapa menit, Mat? Editing jadi